Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Sobat Ilmu, kali ini kita masih akan membahas tentang contoh-contoh soal SKB formasi guru atau tenaga pendidik. Contoh-contoh soal yang akan dibahas berkaitan dengan kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, subscribe dulu ya channel ini. Soal pertama, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang tepat yang dipilih guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Instrumen yang biasa digunakan seperti daftar cek atau checklist, skala anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating scale. Untuk penilaian proyek biasanya berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Untuk pertanyaan terbuka, yaitu penilaian otentik yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Sedangkan penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Pertanyaan kedua, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Seperti yang telah dijelaskan tadi, penilaian proyek adalah penilaian untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya secara berkelompok. Untuk penilaian kinerja, portofolio, dan juga penilaian diri sudah dibahas pada soal sebelumnya. Saya akan menambahkan untuk penilaian jurnal. Jurnal ini merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Soal ketiga, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Dalam memberikan materi kepada siswa, harus kita sesuaikan dengan indikator, sehingga dalam proses penilaian, tes yang kita berikan kepada siswa harus sesuai dengan indikator. Secara teoritis, kualitas soal tes harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar, dan pengecoh, homogen, dan berfungsi. Soal keempat, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru sebelum beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasar pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah,
C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Bagi pendidik, hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, pendidik dapat melaksanakan remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi batas maksimum atau KKM dan memberikan program pengayaan bagi peserta didik yang sudah melampaui KKM. Lalu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Sehingga yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Jawaban yang tepat adalah D. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.